계절들을 막아줄 거란 그런 말로 너를 붙잡을 순 없지만 많은 계절을 마주친 너에게 이 마음 하나 비춰주려 해 떠나는 거는 마음이. Proyeksi statistik survei ini memperkirakan ada sekitar 600.000 jiwa pernah melakukan aksi radikalisme atas nama agama. Sekitar 11 juta jiwa berpotensi untuk melakukannya bila ada kesempatan, hampir menyamai jumlah penduduk Jakarta dan Bali. Aksi radikalisme ini mencakup pemberian dukungan dana atau materi kepada organisasi radikal, sampai dengan melakukan penyerangan terhadap rumah ibadah pemeluk agama lain. Ingat, ini angka potensial hasil proyeksi, bukan angka aktual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Ardila dengan NIM 2111270056, Prodi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Tarbiyah dan Tadris. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan bahaya tentang pencegahan erit. Yang pertama, ekstremisme adalah sikap yang melebihi batas kewajaran atau berlebihan. Ekstremisme adalah paham atau keyakinan yang mengekstrim atau berlebihan, tidak hanya berkaitan dengan agama tetapi juga ras, ideologi politik atau perkumpulan tertentu. Ekstremisme kekerasan adalah tindakan kekerasan yang didorong atas atau dihubungkan dengan paham atau keyakinan ekstrim, sebuah keyakinan dan atau tindakan yang menggunakan cara-cara kekerasan atau ancaman kekerasan ekstrim dengan tujuan mendukung atau melakukan ekstrim terorisme. Yang kedua yaitu radikalisme. Radikalisme juga sikap menghadapi masalah dengan kekerasan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, radikalisme memiliki tiga arti. Yang pertama, paham atau aliran yang radikal dalam politik. Yang kedua, paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaruan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. Yang ketiga, sikap ekstrim dalam aliran politik. Yang ketiga yaitu toleransi. Toleransi adalah sikap menolak menghargai perbedaan. Intoleransi adalah sikap abai atau rasa ketidakpedulian terhadap eksistensi orang lain. Sehingga toleransi banyak ditemui di berbagai lingkungan. Salah satunya adalah lingkungan sekolah. Yang keempat yaitu terorisme. Terorisme adalah perbuatan kekerasan yang menimbulkan ketakutan secara meluas. Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang tragis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional dengan motif ideologi politik atau gangguan keamanan. Selanjutnya yaitu bahaya erit. Yang pertama yaitu bahaya ekstremisme. Bahaya ekstremisme yang pertama yaitu pemecahan belah masyarakat. Yang kedua yaitu aksi kekerasan, dan yang ketiga penyebaran hoaks dan kebencian. Yang keempat, ancaman terhadap kebebasan beragama. Yang kelima, ancaman terhadap keamanan nasional. Selanjutnya yaitu bahaya radikalisme. Bahaya radikalisme ada 4. Yang pertama yaitu ancaman terhadap keamanan dan stabilitas. 2, pemecahan belah masyarakat. 3, mengaruh negatif terhadap generasi muda. 4, gangguan terhadap pembangunan. Selanjutnya yaitu bahaya intoleransi. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan masyarakat untuk menghadapi bahaya intoleransi. Di antaranya yaitu 1, meningkatkan kesadaran. 2, menghormati perbedaan. 3, melaksanakan kerjasama. 4, melaporkan tindakan intoleransi. Selanjutnya yaitu bahaya terorisme. Bahaya terorisme yaitu terorisme mengakibatkan kerugian besar, salah satunya kehilangan nyawa manusia. Kerugian besar lainnya yaitu kerugian harta benda dan juga kerugian kehilangan data perusahaan. Namun terorisme merupakan resiko yang tidak dapat dihindari bila terjadi. Selanjutnya yaitu pencegahan erit. Yang pertama, untuk mencegah ekstremisme ada beberapa langkah yang dapat dilakukan. 1, mengoptimalkan penyebaran nilai-nilai wasiat. 2, bersama-sama untuk mencegah pencegahan. 3, sosialisasi dan
edukasi, 4 pelibatan eksklusif, 5 pelatihan dan pendidikan, 6 kerjasama antar lembaga, 7 mengenali hoak dan diskursi, 3 mencegah radikalisme. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah radikalisme. Yang pertama, pendidikan dan pemahaman ilmu pengetahuan. 2, meminimalis kerjasama sosial. 3, mendukung aksi perdamaian. 4, peran sekolah. 5, peran keluarga. 6, kerjasama dan komunikasi. 3, mencegah intoleransi. Beberapa cara untuk mencegah intoleransi. 1, mendidik tenaga keberagamaan. 2, menegak kebijaksanaan dan produk yang jelas. 3, mengadakan kegiatan dialog dan diskusi. 4, memanfaatkan pendidikan sosial dengan baik. 5, melibatkan orang-orang yang berperilaku intoleransi. 6, membatasi konsumsi makanan yang mengandung laktosa. 7, menghormati perbedaan agama dan keyakinan. 4, mencegah terorisme. Ada beberapa cara untuk mencegah terorisme. 1, pemahaman ilmu pengetahuan. 2, pemulihan paham radikalisme. 3, mencegah pencucian uang dan pandangan terorisme. 4, literasi dan pendidikan. 5, peran siswa dan mahasiswa. 6, kerjasama internasional. Demikian presentasi yang saya jelaskan, semoga menambah wawasan dan pemikiran. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.